Baik, kembali lagi di AS Anim. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan membahas light novel, tepatnya volume 11, yang berjudul Rubah Pergi Tamasya. Cerita ini terjadi setelah Inarizaki kalah dari Karasuno di pertandingan pertamanya, tepatnya pada 7 Januari pagi. Anggota klub Inarizaki perwakilan prefektur Hyogo terlihat sangat lesu. Mereka terlihat kelelahan seusai pertandingan pertama di Spring Interhike. Namun mereka tidak kekurangan fisik, tetapi lebih ke mental. Karena di turnamen sebelumnya, tepatnya saat Interhike nasional, mereka berhasil menjadi juara kedua. Tapi siapa sangka, di Spring Interhike nasional ini mereka gugur di babak kedua atau pertandingan pertama mereka. Sebelumnya tidak ada yang menyangka mereka akan kalah dari tim debutan, yaitu SMA Karasuno perwakilan prefektur Miyagi. Tidak ada kegiatan apapun yang mereka lakukan. Setelah sarapan, para pemain kembali ke kamar. Terlihat Mia bersaudara terbaring dan tak bernyawa di atas kasur. Ojiro Aran memanggil anggotanya untuk berkumpul. Setelah semua berkumpul dengan terpaksa, datang sang kapten yaitu Kita Shinsuke. Melihat kaptennya, semua anggota klub langsung menegakkan punggung mereka dan membersihkan ruangan. Termasuk si kembar Mia yang mulai melipat futon atau kasurnya dengan sedikit terpaksa. Shinsuke memerintahkan anggotanya untuk berkumpul dan duduk. Setelah kembali kumpul, mereka berpikir, wah, dapat ceramah lagi nih. Namun tidak diduga, Kita Shinsuke mengajak mereka untuk tur menikmati kota Tokyo. Mendengar ajakan sang kapten, semua anggota kaget seolah tak percaya. Bahkan Mia bersaudara juga ragu dan berpikir ia salah dengar. Anggap saja seperti perjalanan wisuda, kita sudah jauh-jauh ke Tokyo, bahkan anak kelas 1 dan 2 juga ikut, kata Kita Shinsuke. Saat itu awal musim dingin, jadi udara di sana juga dingin. Di dalam ruangan, siswa kelas 3 dengan semangat mencari tentang tempat-tempat terbaik untuk dikunjungi di daerah itu. Pemain yang paling bersemangat adalah sang es, yaitu Ojiro Aran. Ia berpendapat untuk pergi ke Skytree, Tokyo Dome, dan Chiba. Kekatroan orang desa kelihatan banget di cerita ini. Orang yang tidak semangat untuk jalan-jalan adalah Atsumu dan Osamu. Si kembar ini memang kompak. Karena dia terlihat lebih tertarik menonton Karasuno versus Nekoma daripada bertamasya. Namun karena seluruh anggota pergi, jadi mereka terpaksa juga ikut pergi. Mengingat ini perjalanan wisuda, jadi yang menjadi kepala adalah anak kelas 3, dan anak-anak kelas 2 dan 1 hanya menjadi ekornya. Tempat pertama yang didatangi adalah stasiun Shinjuku. Tidak ada yang istimewa, guman Osamu. Di samping Osamu terlihat Ojiro yang gelisah melihat kiri kanan. Ia terlihat bingung dan bertanya, bukankah ini Shinjuku Alta? Ya, kamu benar, jawab Kita Shinsuke. Mereka masuk ke stasiun lewat pintu barat. Setelah di dalam, mereka tampak kagum melihat jalur kereta di bawah tanah. Mereka juga sedikit lebih cerewet, entah karena bahagia atau karena gugup. Setelah menyusuri area bawah tanah, mereka bingung untuk kembali. Akhirnya sang kapten bertanya jalan keluar kepada polisi yang berjaga. Setelah baru keluar, semua anggota klub melongo. Matanya menjadi lebar dan cerah. Mereka melihat gedung pencakar langit di sana. Keren abis, ucap anggota klub. Setelah melihat itu, proses perjalanan yang biasa aja dan kelelahan setelah pertandingan seakan-akan hilang. Mereka pun berlari menuju gedung 48 lantai dengan semangat. Tiba-tiba Osamu berkata, kemanapun kita pergi, itu hanya bangunan di mana-mana. Namun tidak lama kegembiraan mereka pudar. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melihatnya dari dalam gedung. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Tokyo Gymnasium. Lucunya lagi, mereka tidak tahu arah pergi ke tempat itu. Mereka mencoba bertanya ke pengunjung lain, tetapi pengunjung itu juga sama-sama pendatang. Akhirnya tidak ada dari kita yang menemukannya ya. Sungguh sia-sia, geruntu Atsumu. Saat itulah Atsumu menguap dalam-dalam memecah suasana hening lalu berkata, bukankah ini membosankan? Ayo kita pergi. Mendengar itu, Ojiro memarahi Atsumu, namun kaptennya hanya mengangguk. Ojiro terlihat heran. Lalu, kita menjelaskan panjang lebar. Di sini admin juga bingung. Intinya, sang kapten membandingkan dari sudut pandang yang berbeda.
Ia menyadari bahwa si kembar Mia dari awal tidak begitu tertarik untuk jalan-jalan, tapi mereka lebih tertarik melihat pertandingan. Dengan dikomandoi kita, mereka semua pulang. Ya, itulah sedikit cerita tentang si rubah yang jalan-jalan. Tidak terlalu banyak yang penting sih, makanya dalam cerita ini tidak digambar di manganya. Terima kasih karena sudah mendengarkan hingga akhir dan salam bahagia.